Hai guys, ini Stanley. Hari ini saya akan coba jelasin ke kamu apakah dengan gaji UMR kamu bisa mendapatkan 1 miliar atau enggak. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini. Hal ini akan sangat membantu channel saya untuk berkembang ke depannya. Oke, kita mulai dulu. Saya akan mulai dengan beberapa ilustrasi ini. Kalian coba simak dulu. Yang pertama, pendapatan 4,2 juta, biaya hidup dia 4,2 juta juga. Dia sehingga tidak ada tabungan dan juga investasi. Kalian bisa lihat di tabelnya, bulan 1 sampai 12. Pendapatan dia 4,2 juta, dia gunakan semuanya untuk biaya hidup dia. Ini kemungkinan besar lifestyle problem. Dia mungkin ingin keep up trending sehingga dia belanja barang yang tidak dibutuhkan ataupun sering makan weekend atau makan cantik. Sehingga kamu lihat gaji dan THR dia setiap kali dikasih gaji habis digunakan untuk bayar, mungkin dia ada utang cicilan kredit ataupun digunakan untuk berfoya-foya sehingga tidak tabung apapun. Ini sangat bahaya karena tidak terpikir bahwa jika suatu saat dia kena PHK, dia mau kayak mana hidup lagi tuh. Karena dia tidak ada tabungan ataupun dana darurat. Ini saya singkatkan langsung ke dalam pendapatan dan biaya hidupnya per tahun ya. Kalian bisa lihat juga di tabel datanya dari tahun 1 sampai 10. Dia tuh 10 tahun, pendapatan dia seharusnya ada 500-an juta. Biaya hidup dia pun sama, tetap tidak ada tabungan sama sekali. Selanjutnya adalah orang kedua. Dia kronologinya mirip yang pertama, cuma bedanya dia ada menabung THR dia setiap tahun. Dia merasa THR ini bukanlah hak dia, yaitu bonus. Sehingga dia merasa THR ini pantas ditabung. Oke, kalian bisa coba lihat di dalam tabel per bulan dia. Pendapatan dan biaya hidup sama juga 4,2 juta, tapi saldo tabungan dia pada akhir tahun yaitu 4,2 juta. Dan kalian masuk ke ringkasan tahunannya, coba lihat. Setiap tahun dia tabung 4,2 juta, sehingga pada tahun ke-10 total tabungan dia 42 juta. Artinya apa? Dia dapat menggunakan tabungannya hidup selama 10 bulan walaupun tanpa bekerja. Ini adalah orang tipe ketiga. Yang tipe orang ini dia tuh lebih irit, kalian bisa lihat, dan setiap bulan dia ada surplus uangnya, yaitu adalah dia mempunyai tabungan karena pendapatan dia lebih besar daripada biaya hidup. Dan dia juga ada deposito per tahun. Kalian bisa coba lihat tabelnya. Pendapatan 4,2 juta, biaya hidup dia 3,8 juta, sehingga setiap bulan dia mempunyai tabungan sebanyak 400.000. Dan diakumulasi sampai akhir tahun, total tabungan dia adalah 9 juta. Lalu dia ambil 9 juta itu untuk tabung di BPR. Kalian bisa coba cek juga, BPR sekarang suku bunga LPS-nya 2021 Mei, yaitu adalah 6,5%, lalu potong PPh 20%, sehingga netnya adalah 5,2%. Selanjutnya masuk ke ringkasan tahunan, bisa dilihat pendapatan dia seperti biasa 54.600.000 dan biaya hidup dia per tahun yaitu adalah 45.600.000. Sehingga tahun pertama dia mempunyai tabungan 9 juta dan didepositokan. Kalian lihat ke tahun kedua, pendapatan dan biaya hidup masih sama, tapi bedanya adalah tabungan dia menjadi 9,4 juta. Kenapa? Karena depositonya dia mendapatkan bunga, yaitu 5,2%, sehingga pada tahun kedua, bunga deposito per tahunnya menjadi 468.000. Lalu kita roll over lagi, masuk ke tahun ketiga, bunga deposito menjadi 960.000. Dan diakumulasi, di roll over lagi, kalian lihat sampai di bulan 8. Sekarang bunga deposito per tahunnya 3,8 juta 33.000. Artinya dengan depositonya di roll over sampai tahun ke-8 dengan gaji yang sama dan biaya hidup yang sama, dia bunga depositonya dapat mengcover biaya hidup dia per bulan. Ini sangat lumayan loh, 5,2%. Bayangin jika gaji kalian udah makin tinggi, biaya hidup kalian tetap sama, di keep slow mungkin, serendah mungkin, dan pendapatan kalian dinaikin, dan ditabung, dan didepositokan. Kalian suatu saat akan bisa hidup tanpa kerja dengan hanya mengandalkan bunga deposito. Orang tipe keempat yaitu dia orang yang melakukan perencanaan keuangan dan budgeting yang baik. Pendapatan dia 4,2 juta, tapi biaya hidup dia 3 juta. Karena sesuai dengan video saya sebelumnya,
dia kemungkinan besar menghabiskan biaya hidupnya itu di fixed cost, adalah biaya hidup yang konstan, dan dia membayar biaya yang dia butuhkan macam bayar kos, listrik, pulsa. Dia tidak pergi spend di variable cost ataupun biaya yang tidak dia butuhkan, macam makan cantik, belanja bulanan yang gak jelas. Sisa pendapatan dia semua tabung, dan juga THR dia pun ditabung ya, dan akhirnya dia pun depositokan. Ringkasan tahunan, pendapatan dia 54.600.000, tetapi biaya hidup dia per tahun 36 juta. Sehingga pada tahun pertama, saldo di bank dia 18.600.000. Dia depositokan semua dengan bunga yang sama, 5,2%. Kalian lihat tahun kedua, biaya hidup yang sama, dan saldo pada tahun itu menjadi 19.567.000. Karena bunga deposito per tahun dia yaitu adalah 967.000. Dan kalian bisa coba lihat akumulasi sampai tahun ke-10, bunga deposito per tahun dia menjadi 10.753.000. Artinya dia dapat mengcover biaya hidup dia selama 3 bulan dengan hanya bunga deposito dia. Dan saldo tabungan dia ada 236 juta. Itu bisa mengcover biaya hidup dia bertahun-tahun nih. Orang sebelumnya itu saya jelasin kan, jika pendapatan mereka tuh UMR 4 jutaan, bagaimana bila pendapatan kamu 8 juta dan biaya hidup kamu pun 3 juta. Ini saya kasih ilustrasi tabelnya. Pendapatan 8 juta, biaya hidup 3 juta. Artinya setiap bulan kamu mendapat tabungan 5 juta, bisa di-keep di bank. Oke? Lalu kita hitung sampai ke akhir tahun. THR 8 juta plus pendapatan kamu, jadi 16 juta. Kamu THR-nya pun masukin ke dalam tabungan. Jadi total saldo di bank kamu ada 68 juta di tahun pertama. Lalu kamu depositokan, suku bunganya kita nggak ada turunin ataupun naikin ya, tetap sama 52%. Kita bisa langsung masuk ke ringkasan tahunan. Kalian bisa coba lihat, pendapatan dia 104 juta per tahun, biaya hidup dia 36 juta. Kita anggapan sampai tahun ke-10 pun sama ya, pendapatan dan biaya hidup dia. Kalian coba lihat di bagian deposito per tahun dia. Tahun ke tahun, deposito yang dia masukin ke dalam BPR semakin banyak. Sehingga kalian bisa lihat, tahun kedua, bunga deposito per tahun dia 3.500.000. Kalau dibagi ke per bulan, menjadi 294.000. Kalian coba lihat ke tahun ke-10. Bunga deposito per tahun dia menjadi 39.312.000. Sehingga bunga deposito per bulan dia 3.276.000. Udah langsung bisa cover biaya hidup per bulan dia. Dan saldo tabungan dia ada 860 juta. Ilustrasi yang saya kasih sebelumnya itu adalah jika kalian gaji UMR hanya melakukan tabungan dan deposito, kalian juga udah bisa mencapai kekayaan 1 miliar kok dalam waktu mungkin yang agak lama ya, tapi 10 tahun ke depannya. Dan kalian pasti akan bertanya ke saya, emang apakah biaya hidup 10 tahun ke depannya akan selalu sama? Ya agak mungkin sih, pasti akan naik. Tapi saya tanya kembali lagi, apakah emang gaji UMR nggak akan naik 10 tahun ke depannya? Apakah suku bunga nggak akan naik? Apakah kamu nggak akan belajar instrumen keuangan lainnya, macam saham, komoditas lainnya, sama properti yang bisa mengenerate return yang jauh lebih gede daripada deposito? Bila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa minta bantu kalian untuk coba di-share dan juga di-subscribe ke channel saya ya. Terima kasih.